Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aslam Langkat dari kelas B Sabak. Di sini dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan MK mata kuliah analisis dan kebijakan pendidikan agama Islam. Saya hormati Bapak Najmul Hayat selaku dosen pengampu. Baiklah, materi yang pertama itu adalah analisis tujuan pendidikan agama Islam, yang mana tujuan ini menurut istilah adalah salah satu upaya sadar dan terencana dalam mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani ajaran agama Islam yang diiringi dengan tuntutan agar menghormati agama yang lain. Dalam hal ini, aktor yang paling penting itu dalam mencapai sebuah tujuan tadi itu adalah guru, ya, yang mana guru di sini, apalagi guru agama Islam itu, ya, atau yang biasa disebut dengan ustadz atau muallim, yang memberikan ilmu pengetahuan dengan tujuan mencerdaskan akhlak peserta didik agar menjadi orang yang mempunyai kepribadian yang baik. Kemudian guru juga mempunyai ruang lingkup dalam mengajarkan pendidikan agama Islam sendiri. Yang pertama adalah pengajaran keimanan, pengajaran akhlak, ya, pengajaran fikih ibadah, pengajaran sejarah Islam. Mana guru juga dengan kompetensi tadi juga mampu memahami betul apa saja ruang lingkup menjadi bahan ajar pendidikan agama Islam, yang artinya tidak terpaku pada materi-materi tertentu, ya, tetapi menguasai dengan memahami betul, ya, kondisi siswa, ya, sesuai tadi dengan kompetensi yang dimiliki guru, kompetensi pedagogik, ya, kemampuan guru dalam komunikasi, ya, kompetensi sosial atau kemampuan guru dalam kepribadiannya yang mencontohkan hal-hal yang baik. Guru suka membaca, maka murid juga ikut membaca. Kemudian guru juga harus mempunyai metode dalam mengajar, yang mana dalam hal ini disebutkan, ya, di dalam Abdurrahman An-Nahlawi yang dikemukakan. Yang pertama adalah metode hiwar, atau percakapan, ya. Kalau memurojaah Al-Quran, menghafal Al-Quran, ada saling sambung ayat atau menanyakan tentang sesuatu, ya, tanya jawab. Kemudian metode selanjutnya adalah kisah Qurani, kemudian amsal Quran, teladan, pembiasaan dan pengalaman, mauizah, nasihat, dan tarhib. Nah, itu adalah metode yang harus, ya, kita terapkan secara baik di sekolah. Masih banyak metode-metode yang lain yang mungkin bisa kita gunakan dalam mengajar, ya, agar tujuan pendidikan agama Islam tadi bisa tercapai dengan baik. Kemudian kita menggunakan media pembelajaran yang baik juga, karena manfaat daripada penggunaan media pembelajaran yang pertama adalah untuk memperjelas penyampaian dan pesan atau informasi, kemudian meningkatkan perhatian peserta didik, ya, kemudian mengatasi terbatasnya kedengaran suara di dalam satu ruang yang besar, tentunya memberikan pengalaman, ya, peserta didik agar anak didik kita, ya, dengan kita menggunakan media tadi tertarik dalam mengajar. Karena kalau peserta didik kita sudah tertarik, maka memahami pelajaran itu dengan sangat mudah, ya. Apalagi materi yang kita sampaikan itu adalah betul, karena kegunaan daripada mempelajari materi PAI itu adalah agar kita tidak tersesat di luar ajaran agama Islam.
Nah, setelah kita sudah melewati proses yang tadi, maka di akhir penentu adalah penilaian. Penilaian ini ya yang mana berupa ulangan ataupun ujian-ujian, ulangan mingguan atau bulanan. Ya, tujuan penilaian ini adalah untuk pengecekan apakah anak ini sudah layak, ya, sudah paham apa yang disampaikan oleh gurunya dalam mencapai tujuan tadi. Pengecekan, pencarian dan penyimpulan. Kemudian fungsi penilaian tadi, fungsi motivasi agar anak termotivasi. Kalau nilainya jelek, dia bisa termotivasi untuk mendapat nilai yang baik. Kemudian fungsi belajarnya sudah tuntas sebagai indikator efektivitas pengajaran dan fungsi umpan pembalik. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan PAI di rumah. Nah, tentu dengan pendidikan yang di sekolah tadi, anak-anak justru hanya mendapat pengetahuan tentang pendidikan agama Islam, prakteknya bisa di sekolah dan di rumah. Akan tetapi prakteknya tentu lebih banyak di rumah, seperti sholat wajib, seperti puasa atau ibadah yang lain. Maka dari itu penting kiranya mempunyai prinsip pembelajaran yang di rumah itu berorientasi pada tujuan yang tadi. Kemudian aktivitas belajarnya bukanlah menghafal sejumlah fakta, tetapi juga mempraktekkan individualitas belajar, kemudian integritas, ya. Karena tujuan PAI belajar di rumah itu tidak lain adalah tujuan utama dari pendidikan agama Islam, yaitu menjadi pribadi muslim, ya, mempunyai kerohanian yang luhur, berakhlak yang mulia. Maka dari itu, ya, pendidikan di sekolah maupun di rumah sangatlah penting untuk menjadi untuk mencapai sebuah tujuan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penjelasan tadi kurang banyak kekurangan. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.